Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Yu Hao duduk bersila dan meluruskan tubuhnya. Dia memasuki kondisi meditasi, sekali lagi berusaha memulihkan kekuatannya ke kondisi puncak. Ini akan menjadi berbahaya. Qi Juechen adalah anomali di aula kebajikan termasyhur pertama. Dia bukan seorang insinyur jiwa, tapi dia juga bukan seorang master jiwa. Dia sebenarnya adalah murid utama di Departemen Alat Kontrol Jiwa Aktif. Jiwa bela dirinya adalah pedang, hanya pedang biasa yang tidak memiliki kemampuan yang kuat, dan kekuatan jiwa bawaannya hanya peringkat 3. Dia hampir tidak bisa berkultivasi ketika dia masih muda. Namun ia jatuh cinta dengan pedangnya ketika jiwa bela dirinya terbangun pada usia 6 tahun. Tidak ada yang lain selain pedang di matanya. Dia melepaskan jiwa bela dirinya untuk berkultivasi tanpa lelah setiap hari. Tidak ada yang tahu bagaimana ia berhasil meningkatkan kekuatan jiwanya. Tetapi ketika dia berusia 8 tahun, kekuatan jiwanya mencapai peringkat 10. Dia memasuki daerah yang dipenuhi dengan binatang buas sendirian. Hanya dengan pedangnya, dia memperoleh cincin jiwa 100 tahun dari binatang buas yang dia bunuh sendiri. Dia memperoleh keterampilan jiwa yang membantu meningkatkan kekuatan jiwanya seperti seorang insinyur jiwa. Pedangnya dibuat dari sepotong baja meteorik luar angkasa di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Dia benar-benar aneh. Jing Hongchen telah memberinya izin khusus untuk memasuki aula kebajikan termasyhur sebagai murid utama dari Departemen Aula Kontrol Jiwa Aktif. Ia memiliki hak untuk memilih lawan-lawannya, namun dia hanya diizinkan satu tantangan sebulan karena Jing Hongchen tidak ingin aula kebajikan termasyhur atau kegiatan sehari-hari akademi terganggu. Para siswa dan bahkan para guru memberinya julukan Qi Juechen, fanatik pedang. Tidak ada yang mau berinteraksi dengannya di akademi. Itu karena dia sangat antisosial. Dia hanya peduli tentang pedangnya. Dia bahkan kadang berbicara dengan pedangnya. Dia hanya menanggapi mereka yang menantangnya. Sebenarnya ia tak tertarik dengan pertandingan ini. Namun seseorang mengatakan ada pemuda yang kuat dari Akademi Snake. Ini menariknya datang dan mendaftar karena melihat pukulan Yu Hao. Dia tidak diizinkan, tapi Qi Juechen menerobos masuk. Orang keempat yang seharusnya bersaing tidak berani menolak ketika dia melihat pedang meteor luar angkasa. Qi Juechen dikabarkan telah mengalahkan insinyur jiwa kelas 7. Akankah Yu Hao dalam kesulitan saat melawan Qi Juechen? Jing Hongchen tampak termenung. Apa maksud Qi Juechen ketika dia menyebut tinju Yu Hao? Dia menutup matanya. Dia mengingat tinju Yu Hao yang menakutkan. Dia berseru di dalam hatinya. Tidak heran dia adalah murid dari Naga Doulo Penatuamu. Meskipun Naga Doulo telah meninggal, dia meninggalkan seseorang yang bisa menjadi limit Doulo. Pria muda ini akan menjadi seseorang yang luar biasa di masa depan. Sayang dia tidak akan berguna bagiku. Ketika pertukaran ini berakhir, pertemuan kami berikutnya akan berbeda. Mata Jing Hongchen bersinar dengan cahaya dingin. Saat dia memikirkan ini, posisi Shrek di benua sangat menonjol. Akademi Shrek telah memainkan peran penting selama perang ribuan tahun yang lalu. Jika bukan karena bantuan mereka pada saat kritis, semuanya akan berbeda sekarang. Karena dia telah memutuskan untuk membantu putra mahkota, dia perlu melakukan segala daya untuk menghilangkan segala hambatan. Jiayi, kendalikan kerumunan. Setelah merasakan keributan dari para penonton, Jing Hongchen merutkan alisnya. Lin Cai dengan cepat mengambil alat jiwa yang menguatkan suara dan berkata, "Diam! Tolong beri pesaing pendengaran yang tenang. Pertandingan ini akan sangat menyenangkan. Guru, tolong jaga ketertiban." 1 jam berlalu. Lapisan gas putih melayang dari tubuh Yu Hao saat ia berkultivasi. Gas putih ini dibentuk oleh teknik surga misterius. Mungkin mereka berdua terpengaruh oleh udara di sekitar mereka. Tetapi mata mereka terbuka pada saat yang bersamaan tatapan Yu Hao bertemu Qi Juechen dan mereka melompat bersamaan. Pada titik ini, Guru Xuan Ziwen tidak perlu mengumumkan dimulainya putaran. Mereka tidak langsung saling berhadapan. Mereka saling memandang dari jarak 150 meter. Berdiri di posisi mereka dengan tenang, tekanan tak terlihat mulai turun dari area eksperimen alat jiwa.
Chi Juechen memegang pedangnya dengan kedua tangan dan 6 cincin jiwanya muncul kembali. Kurat aura tajam keluar dari tubuhnya. Ia seperti menyatu dengan pedang dalam sekejap. Itu penyatuan sepenuhnya dengan pedang meteor luar angkasa. Dia adalah pedang dan pedang adalah dia. Mereka tidak terpisahkan. Aura tajam itu berasal dari niat pedangnya yang cepat dan ganas. Yu Hao tidak banyak bergerak. Dia berdiri di sana dengan tenang dengan kedua tangan terbuka. Dia perlahan mengepalkan tangannya. Sinar cahaya yang terdistorsi mulai keluar dari tubuhnya. Putih, kuning, ungu, hitam, merah. 5 cincin jiwa berwarna berbeda berpotongan dan melintas di tubuhnya. Tidak mungkin membedakan warna mana yang asli dan mana yang palsu. Sinar biru kehijauan keluar dari punggungnya. Pakaiannya tidak bisa menyembunyikan sinarnya yang terang. Datang dari lengan kirinya juga merupakan cahaya hijau biru. Sementara lengan kanannya dilingkari dalam cahaya keemasan gelap. Cahaya keemasan bersinar dari matanya mengungkapkan aura yang mendominasi. Ada kilau ungu di tengah-tengah matanya. Yu Hao melepaskan kekuatan jiwanya, tulang roh, dan cincin rohnya dengan potensi tertinggi. Dalam menghadapi lawan yang kuat, Yu Hao bisa dengan jelas merasakan pertempuran dengan Chi Juechen. Ini adalah kesempatan terbaik untuk meningkatkan penguasaan keterampilannya yang diwariskan dari penatuamu. Keturunan penguasa Chi Juechen menyebutkan bahwa dia ingin melihat tinju Yu Hao yang dia gunakan untuk melawan Qing Ziyan. Dia tidak menginginkan apapun selain tinju. Chi Juechen juga mengungkapkan niat pedangnya di depan Yu Hao tanpa menahan diri. Yu Hao bergerak. Aura yang sangat menakutkan muncul dari tubuhnya. Niat ini sangat kuat dan menolak niat pedang yang mendekatinya. Yu Hao berhasil mengatasi situasi dengan segera proyeksi. Cahaya ilusi juga muncul di belakang Yu Hao dan gambar ilusi dari permaisuri es muncul secara halus di punggungnya Yu Hao. Menggunakan aura permaisuri es untuk membuat auranya lebih kuat dan menolak niat pedang yang tajam dan cepat. Tubuh Chi Juechen tersentak sedikit tetapi sorot matanya hanya menjadi lebih tegas. 6 cincin jiwanya melintas dan dia memegang pedangnya dengan kedua tangan. Niat pedangnya berubah sekali lagi. Auranya menyusut dan bentrok lagi dengan aura Yu Hao. Maksudnya, niat kepalan tanganku. Aku perlu menggunakan kekuatanku sendiri, bukan kekuatan permaisuri es. Yu Hao merasakan sesuatu dalam benaknya hancur dalam menghadapi tekanan yang luar biasa ini. Perasaan serius membuatnya tersentak bangun dalam sekejap. Pada saat yang sama, beberapa makhluk kuat yang tertidur di lautan spiritual Yu Hao terbangun. Mereka terkejut ketika melihat gelombang lautan emas. Kekuatan spiritual Yu Hao yang sangat besar melepaskan cahaya keemasan dan seluruh lautan spiritual berubah dengan hebat. Permaisuri es, beri aku perlindungan. Koko Tianmeng berbicara dan cincin cahaya keemasan mulai menyebar dari tubuhnya. Salah satu dari 9 cincin cahaya keemasannya hancur setelah itu, membentuk entitas yang menyerupai matahari emas. Matahari keemasan ini langsung terbang di atas lautan spiritual Yu Hao dan tampaknya meledak. Cahaya keemasan mengembang ke segala arah. Penatua Yilai Kese muncul di samping mereka diam-diam ketika dia melihat sinar matahari keemasan yang membakar di atas lautan spiritualnya. Dia memperlihatkan sedikit senyuman di wajahnya. Aku tidak berharap perubahannya begitu cepat dan luas. Bagus, bagus, bagus. Koko Tianmeng juga tampak sangat bersemangat. Sosoknya yang gemuk memutar ketika dia dilindungi oleh permaisuri es. 8 cincin jiwa emas yang tersisa di tubuhnya juga melintas dengan gelombang cahaya keemasan. Sosok putih yang cantik melintas sejenak. Sosok ini sepertinya menggumamkan sesuatu sebelum menghilang. Yu Hao tidak jelas tentang semua yang terjadi di lautan spiritualnya. Dia dalam keadaan yang sangat istimewa sekarang. Dia hanya bisa merasakan kekuatan jiwanya dan kekuatan spiritualnya terlepas di bawah kendali pikirannya, bergabung dengan kecepatan yang mengerikan. Warisan penatuamu adalah alasan mengapa kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Yu Hao telah bergabung pada titik ini. Yu Hao berada dalam kondisi fusi kekuatan magis. Tekanan luar biasa membuka potensinya. Mata takdir sudah terbuka sendiri. Lapisan cahaya yang kuat sudah bersinar di sekelilingnya sehingga tidak ada yang bisa melihat seperti apa dia. Chi Juechen terus menghadapi Yu Hao. Saat ini dia sangat terkejut. Hanya dia yang tahu betapa menakutkannya aura Yu Hao pada saat ini. Dia sudah mencapai batasnya saat dia melepaskan niat pedangnya pada Yu Hao. Tapi itu seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api. Niat pedangnya tidak bisa menyentuh Yu Hao sama sekali. Chi Juechen tahu dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Metodenya menggunakan aura untuk melemahkan Yu Hao benar-benar tidak berguna.
Jika dia menunggu lebih lama, kepercayaan dirinya akan runtuh lebih dulu. Belum lagi auranya. Chi Chuechen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dua sambaran petir di matanya tampaknya ditargetkan pada Yu Hao. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya menjadi seperti seberkas cahaya ilusi. Dia mendekat Yu Hao. Itu adalah sinar cahaya yang sangat cepat dan meluncur melintasi arena tanpa bantuan alat jiwa apapun. Ini adalah kecepatan tertinggi yang bisa dicapai seorang kaisar jiwa 6 cincin, bahkan master jiwa tipe kelincahan tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan ini. Ketika tubuh Chi Chuechen melesat keluar, Yu Hao juga bergerak. Pada saat ini Yu Hao mengambil langkah maju. Ketika kaki kirinya mendarat, seluruh area eksperimen alat jiwa beresonansi dengan suara gemuruh yang mendalam. Bahkan Guru Xuan Ziwen kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Yu Hao berbalik. Dia tidak memiliki pedang, tetapi dia memiliki tinjunya. Dia tidak menggunakan keterampilan jiwa, dia hanya mengandalkan tinjunya. Namun tinju kanannya telah berubah sepenuhnya menjadi keemasan saat ini. Itu adalah emas yang terlihat kental, besar, serba bisa, dan sepenuhnya mendominasi. Ketika pedang hitam pekat itu menyapu, Yu Hao melesatkan serangannya juga. Tinju emasnya bertabrakan dengan ujung pedang meteor luar angkasa. Guru Xuan Ziwen terhuyung mundur 2 langkah. Kaget ketika tinju dan pedang bertabrakan. Dia merasakan udara di sekitarnya runtuh. Semuanya menjadi terdistorsi dan tidak nyata. Jing Hongchen sudah berdiri dari kursinya di tribun penonton utama. Dia tertegun ketika menyadari bahwa dia tidak bisa memahami arti sebenarnya di balik tabrakan ini. Kekuatan tumbukannya tidak terlalu mengesankan, tetapi dia bisa merasakan bahwa itu bukan hanya tabrakan sederhana. Aura besar telah dirilis. Meskipun tidak ada keterampilan jiwa mencolok yang ditampilkan, ada sesuatu yang tidak jelas dan tidak bisa difahami olehnya. Detik setelah tabrakan, ledakan bergema telah muncul di tanah, runtuh, retak, telah memanjang dari 2 pejuang hampir 30 meter. Yu Hao dan Chi Chuechen juga terlempar kembali. Chi Chuechen berpegang erat pada pegang meteor luar angkasa miliknya. Daerah antara ibu jari dan jari telunjuknya mulai berdarah deras. Seluruh lengan kanan Yu Hao berlumuran darah. Dia terlempar kembali 2 kali lebih jauh dari Chi Chuechen. Setelah mendarat, dia terhuyung 8 langkah sebelum menstabilkan dirinya. Apakah dia kalah? Banyak penonton bertanya-tanya. Setelah semua pertempuran, semua siswa mengakui bahwa Yu Hao sangat kuat. Mereka bertanya-tanya siapa yang cukup kuat untuk mengalahkannya sekarang. Mereka sepertinya mendapatkan jawaban. Tapi Yu Hao tidak panik seperti yang mereka kira. Dia tidak bergerak setelah dia menstabilkan tubuhnya meskipun napasnya agak berat. Matanya masih dipenuhi cahaya keemasan. Chi Chuechen tidak bergerak setelah dia mendarat. Dia dipaksa sejauh Yu Hao. Dia juga tidak terhuyung-huyung atau memuntahkan darah, namun tatapannya tidak setajam sebelumnya. Dia bahkan tampak seperti sedang kesurupan. Mereka berdua hanya berdiri di tempat. Tidak ada yang menunjukkan niat untuk mengambil tindakan. Jika bukan karena fakta, tanah di antara mereka telah retak. Ini akan terlihat seperti tidak ada yang terjadi. Guru Xuan Ziwen perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia yang paling dekat dengan mereka berdua, dan dengan demikian paling merasakannya. Dia jelas merasakan kekuatan besar muncul di benaknya, mengancam untuk merobek jiwanya. Itu sebabnya dia mundur karena kaget. Dia takut pada saat ini. Meskipun dia adalah seorang kaisar jiwa 6 cincin dan seorang insinyur jiwa kelas 8, Yu Hao dan Chi Chuechen tidak cukup kuat untuk memberinya perasaan seperti itu. Ini berarti itu bukan berasal dari kekuatan jiwa atau kekuatan spiritual murni. Itu adalah kekuatan aneh yang belum pernah dialami Guru Xuan Ziwen sebelumnya. Warna emas di tangan kanan Yu Hao perlahan menghilang pada titik ini. Begitu cahaya kemasan menghilang, darah segar bisa terlihat mengalir. Seluruh lengan kanannya ternoda darah merah. Yu Hao menyegel lengan kanannya dengan es sebelum duduk. Dia menutup matanya dan mulai bermeditasi. Jing Hongchen mengatakan sesuatu kepada Lin Jiayi dengan lembut. Lin Jiayi berdiri dengan cepat dan bergegas menemui Guru Xuan Ziwen. Dia berbisik, "Guru Xuan, siapa pemenangnya? Apakah Yu Hao kalah?" Guru Xuan Ziwen tertawa getir. "Jujur saja, aku tidak tahu. Aku tidak bisa melihat siapa pemenangnya." Pada saat ini, tubuh Chi Chuechen bergetar sedikit. Setelah itu dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Wajahnya pucat tidak normal, tetapi matanya tampak gembira. "Aku kalah." Setelah dia mengakui kekalahannya, dia memandang Yu Hao sekali. Sebelum terhuyung pergi, dia tidak bisa berjalan lurus dan hampir jatuh ketika dia meninggalkan area eksperimen alat jiwa. Dia berhasil pergi dengan dukungan Jing Xian. Chi Chuechen kalah. Bagaimana dia kalah? Para siswa di tribun penonton mulai saling berbisik. Pada titik ini, Guru Fan Yu berjalan cepat ke area eksperimen alat jiwa. Dia mendekati Lin Jiayi dan Guru Xuan dan berkata, "Pertandingan harus berakhir di sini."
Lin Jai sedikit terkejut sebelum dia bertanya, "Apa? Mengapa?" Guru Fan Yu menunjuk Yu Hao dan berkata, "Kamu juga seorang instruksi jiwa kelas 8 dan seorang dolu jiwa. Tidakkah kamu menyadari Yu Hao telah memasuki kondisi meditasi yang mendalam?" Setelah Yu Hao duduk, dia segera memasuki meditasi mendalam. Ketika dia duduk di sana, dia masih seperti patung. Meditasi mendalam, keadaan nurani. Guru Xuan Ziwan berseru dengan lembut. Guru Fan Yu sedikit tidak berdaya saat dia tertawa getir. "Aku khawatir begitu. Anak ini tidak bisa dibandingkan dengan master jiwa biasa. Maaf, karena menyebabkan masalah seperti ini, tolong bantu aku memberitahu kepala aula bahwa pertandingan harus berhenti di sini. Aku percaya kepala aula secara kasar telah mencapai tujuannya untuk kompetisi ini, tapi aku perlu meminjam tanah ini untuk sementara waktu. Yu Hao tidak bisa diganggu selama meditasi mendalam. Aku akan tinggal di sini untuk mengawasinya." Guru Xuan Ziwan mengangguk dan menjawab, "Aku tahu tentang ini, aku gurunya sekarang. Aku akan tinggal bersamamu untuk mengawasinya. Direktur Lin, aku ingin Anda berurusan dengan kepala aula." Lin Jai mengerutkan alisnya, tapi masih mengangguk. Dia dengan cepat kembali ke tribun penonton utama. Tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Siapa yang bisa berharap Yu Hao mengalami perubahan seperti ini? Dia bahkan telah memasuki meditasi mendalam. Jing Hongchen juga bingung setelah menerima berita ini. Namun sedikit kekhawatiran muncul dalam benaknya setelah beberapa saat di permukaan. Ia berhasil mencapai semua yang ada dalam pikirannya untuk kompetisi ini. Dari umpan balik guru, reaksi siswa terhadap kompetisi sangat positif. Mereka semua mendiskusikan bagaimana mereka dapat mengalahkan Master Jiwa dengan lebih baik dan bagaimana mereka dapat menghadapi Master Jiwa. Diharapkan para siswa akan lebih termotivasi untuk berkultivasi setelah kompetisi ini selesai. Tapi berapa banyak manfaat yang Yu Hao dapatkan? Dia pasti telah mendapatkan beberapa peningkatan yang cukup besar setelah bentrok dengan Chi Chue Chen. Itulah sebabnya dia memasuki meditasi nurani yang mendalam. Jing Hongchen sedikit kesal saat dia menggelengkan kepalanya. Apapun itu, cucunya masih di Akademi Shrek. Tidak peduli seberapa besar dia ingin berurusan dengan Yu Hao, dia masih harus mempertimbangkan keselamatan cucunya. Dia hanya bisa menghibur diri bahwa Yu Hao masih muda dan tidak akan mempengaruhi masa depan kekaisaran. Karena dia bisa mencapai kemajuan seperti ini di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, apa yang bisa dicapai cucunya di Akademi Shrek? Jing Hongchen merasa lebih baik setelah dia memikirkan hal ini. Dia dengan cepat menginstruksikan Lin Jai untuk mengumumkan akhir kompetisi. Yu Hao telah mengakhiri kompetisi dengan 33 kemenangan beruntun. Tidak ada siswa yang berhasil mengalahkannya, tetapi sisa pertandingan tidak bisa dilanjutkan. Para siswa yang bertaruh padanya kalah sebelum ronde ke-50 mendapatkan kembali uang mereka. Setelah 1 hari, Jing Hongchen menerima kabar baik. Setelah Chi Chue Chen pergi, dia juga memasuki kondisi meditasi mendalam. Dia berada di kondisi yang sama dengan Yu Hao. Tidaknya dia berhasil menyelamatkan sebagian wajah dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, tapi tidak ada yang berharap Yu Hao tetap dalam kondisi meditasi selama Chi Chue Chen juga memasuki kondisi meditasi mendalam. Ketika Guru Fan Yu dan Guru Xuan Ziwan memutuskan untuk melindungi Yu Hao, mereka meminta seseorang mendirikan tenda. Namun, Yu Hao masih belum bangun dari meditasi mendalamnya, bahkan setelah 7 hari. Situasi seperti ini telah terjadi berkali-kali di halaman dalam Akademi Shrek. Semakin lama periode meditasi mendalam, semakin bermanfaat bagi seorang master jiwa. Namun Guru Fan Yu sedikit gelisah ketika 1 bulan berlalu dan Yu Hao masih belum bangun. Cedera pada lengan kanan Yu Hao sudah lama pulih. Ketika lapisan es tipis jatuh dari sana, semua lukanya sembuh dan tidak ada bekas luka yang tersisa. Namun tubuh Yu Hao menjadi lebih dingin dan kaku. Seiring waktu berlalu, sirkulasi kekuatan jiwanya, pernafasan, dan detak jantungnya hampir tidak terdeteksi. Apakah dia kehilangan kendali? Guru Fan Yu khawatir. Karena masalah ini, dia dengan cepat menulis surat yang ditujukan kepada Penatua Xuan dan menginstruksikan Ye Shaosheng untuk segera kembali ke Akademi Shrek menggunakan alat jiwa tipe terbang untuk mengirimnya. Dalam suratnya, ia merincikan seluruh proses bagaimana Yu Hao memasuki meditasi mendalam. Setelah itu, Penatua Xuan datang, namun dia tidak memberitahu Akademi Teknik Kekaisaran Ryu dengan kedatangannya. Dia menginap diam-diam di tengah malam. Mudah baginya untuk lolos dari deteksi karena ia adalah dolo transenden peringkat 98. Setelah memeriksa tubuh Yu Hao, Penatua Xuan terkejut ketika dia memberitahu Guru Fan Yu. Dia baik-baik saja, tetapi tingkat meditasi mendalamnya sangat mengejutkan. Aku khawatir dia akan membutuhkan lebih banyak waktu sebelum berakhir. Penatua Xuan telah melihat sesuatu yang mirip dengan penatuamu sebelumnya. Dia menginstruksikan Guru Fan Yu untuk mengawasi Yu Hao dengan hati-hati. Meditasi mendalam ini pasti akan bermanfaat bagi masa depan Yu Hao. Untuk menghindari menimbulkan masalah yang tidak semestinya, Penatua Xuan segera kembali ke Akademi Shrek setelah memeriksa Yu Hao, dan pada akhirnya Guru Fan Yu terus menunggunya bahkan selama 6 bulan penuh.
Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.